Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, Kemando apa kabar Kemando? Luar biasa Kak Eden. Hari ini kita tidak sendiri ya kakak? Iya Kak. Iya. Kita dengan kakak-kakak yang sangat luar biasa. Ada siapa-siapa saja Kak? Ada Tim Gerak. Wow. Ada Kak Keisha. Ya. Ada Kak Keisha. Ada Kak Fani. Ya. Halo Kak Fani. Ada Kak Febri. Halo Kak Febri. Dan tentu juga ada kakak-kakak pemusik yang sangat luar biasa Wah. juga. Iya. Ada Kando. Hai Kando. Kak Ando. Ada Kak Selin. Halo Kak Seli. Dan ada juga Kak Caca. Halo Kak Caca. Wow. Luar biasa ya, Kak? Luar biasa sekali Kak. Jadi untuk adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di sini, hari ini temanya apa saja ya? Temanya kita hari ini dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Ya, untuk itu kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Sambil bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, oh biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, oh biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, oh biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, oh biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, oh biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Baik, kayaknya kalau begitu kita ajak adik-adik yang ada di rumah dan ada di sini kita menyanyikan lagu Ku Mau Bernyanyi. Boleh Kak. Wow, iya. Oke deh, Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Sekarang lagi Kemando. Iya. Ya. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Oke deh. Musik. Semuanya bisa ikut gerakan dari kakak gerak ya. Mau bernyanyi lagu baru bagi
boleh Kak? Boleh, Oke, Kak. lebih semangat ya. Lebih Lebih semangat semangat. sekali lagi ada di rumah dan di sini. Sekali lagi ya. Oke, musik. Dengan semangat dan gerakan yang bagus. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kau yang bermain melodi di hatiku. Kau membuatku menari. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Luar biasa. Sekarang duduk kembali adik-adik. Wow. Ya, baik adik-adik di rumah dan di sini kakak-kakak semua, kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yesus bahwa apa yang Tuhan Yesus buat dalam kehidupan kita, buat Kak Mando, Kak Ede, kakak-kakak semua dan adik-adik, bahwa Yesus terus menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan dan anugerahnya. Dan yakinlah bahwa rancangan Tuhan itu adalah sebuah rancangan pengharapan masa depan dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu tenangkan hatimu dan kita akan sebuah pujian yang menyatakan kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
Oke, baik adik-adik semua yang ada di rumah, mari sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang sangat baik dan sangat melimpah bagi kami semua sampai dengan saat ini Bapa. Bapa, sekarang anak-anak-Mu di sini dan di rumah Bapa, Tuhan kami ingin memulai sekolah minggu kami, tetapi sebelum itu Bapa, Tuhan Yesus kami minta ampun segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Bapa. Kiranya Bapa berkenan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak? Iya Kamando. Firman Tuhannya pasti keren ya. Ya luar biasa sekali. Wow. Yang dalam firman saja luar biasa. Iya. Apalagi ceritanya pasti teknologi luar biasa sekali ya Kak? Iya Kak. Tentunya kayaknya ada yang di rumah dan sini harus menyiapkan apa saja ya Kak? Yang pertama pastinya siapkan hati dong Oh Kamando. iya, habis itu apa Kak? Terus siapkan Alkitab. Ya, apa lagi, Kak, kalau Dan boleh yang tahu? terakhir siapkan buku supaya bisa mencatat poin-poin yang dapat hari ini Kamando. Jadi itu yang sudah disampaikan oleh Kak Ejar, adik-adik harus menyiapkan yang ada di rumah ya. Untuk itu tenangkanlah hati dan kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. waktu dan kesempatan kami berikan.
Shalom. Anak-anak yang manis, mari kita semua satu hati berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami semua baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, sebagai anak-anak-Mu rindu mendengar suara-Mu yang manis. Karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus menolong kami semua untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang manis untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hamba serahkan diri kepadamu untuk apa yang Tuhan mau katakan bagi semua anak-anak pada saat ini. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Ya, apa kabar anak-anak? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, pasti semua ada baik-baik ya. Nah, kita bersyukur karena tiap-tiap hari kita boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa ada sekarang seperti ini, ada dalam sukacita Tuhan, itu karena perlindungan, karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini Mama Pendeta mau cerita tentang satu bapak. Ya. Tentang satu bapak yang punya pengalaman indah, pengalaman pertolongan Tuhan bagi dia waktu dia naik kapal. Nah, siapa yang pernah naik kapal? Ada yang pernah? Bagaimana perasaannya? Ya kalau laut tenang, pasti gotong tenang. Mau kalau gelombang datang, pasti gotong takut. Betul ke Sonde? Ada yang tukang mabuk kalau naik kapal? Ada. Termasuk Mama Pendeta juga. Mau pendeta juga kalau naik kapal tuh biasanya naik langsung tidur memang. Ya nanti semua turun baru bangun karena apa? Suka mabuk kapal. Ya, yang sudah atau yang belum pernah punya pengalaman naik kapal, paling tidak pernah lihat kapal di gambar, ya, atau pernah di pelabuhan lalu lihat kapal di kejauhan, atau juga pernah lihat perahu kalau belum punya pengalaman naik kapal. Nah, anak-anak, ada satu bapak, dia memberi kesaksian tentang pengalamannya waktu naik kapal. Nah, ini bapak ini dia mau berlayar ke satu tempat yang cukup jauh. Nah, di dalam kapal itu ada banyak orang. Dia punya jumlah atau orang di dalam kapal itu 276 orang. Banyak kesonde? Banyak, berarti dia pun kapal juga besar. Ya, karena 276 orang memang itu berarti kapal cukup besar dan orang banyak sekali di dalam kapal itu. Nah, waktu dong berlayar, dong mulai jalan ini aman-aman sah. Ya, tidak terjadi sesuatu. Tiba-tiba datang gelombang besar. Ya. Sudah gelombang lagi, angin begitu kencang. Jadi kau bisa bayangkan kalau gelombang besar, angin kencang, itu berarti kapal apa? Goyang, ya. Kapal oleng ke kiri, ke kanan. Nah, itu biasa yang tukang mabok tuh pasti mabok parah itu. Nah, bukan hanya itu, karena badai yang begitu kencang, karena gelombang yang begitu besar, angin yang begitu hebat, maka ini kapal ini terancam tenggelam. Nah, saat itu ini bapak bilang begini, supaya ketong aman, mari buang dulu barang-barang yang ada di dalam kapal, supaya kapal tidak tenggelam. Akhirnya dong barang-barang nih, ya barang-barang kapal itu dong buang ke laut. Ya, dong angkat buang ke laut. Nah, dong pikir kalau sebuang ini barang-barang, mungkin ini kapal ini agak aman sedikit.
Tapi apa yang terjadi anak-anak? Barang-barang dong sebuang juga. Ini kapal juga masih mengalami badai yang cukup besar. Atau badai gelombang ini tidak berhenti. Ya, masih kurang aman. Nah, mereka berlayar ini selama 14 hari. 14 hari lama ke Sonde? Baru-baru ketong badai seroja sah hanya 1 malam sah ketong doa son amin sampai pagi. Betul ke Sonde? Anak-anak bisa tidur ke Sonde waktu badai baru-baru? Sonde bisa. Yang tidur enak-enak takuju atap suta angkat, takuju air su masuk di kamar, ketong Sonde tenang sekali. Itu di darat. Ya, itu angin badai ketong dapat hujan juga tapi di darat. Nah ini di laut nih karmana. Baru tidak tanggung-tanggung 14 hari cukup lama. Mereka mulai putus asa. Mereka di dalam perahu yang jumlahnya, di dalam kapal yang jumlahnya 276 orang ini udah bilang, wih, ketong mati sudah ini. Ya, ini hari ketempung hari sudah. Nah ternyata ini Bapak yang ada bersatu, Bapak yang ada bersama-sama dengan mereka ini, dia berdoa. Ini Bapak nih berdoa, kemudian malaikat Tuhan datang kepadanya dan malaikat bilang jangan takut. Ya, kamu akan sampai ke tujuan. Karena dia mau pergi ke satu tempat supaya dia bisa dapat keadilan di situ. Nah, karena dia percaya apa yang dikatakan oleh malaikat, dia percaya juga bahwa itu adalah utusan Tuhan. Setelah dia berdoa, Tuhan beri jawaban bahwa kamu semua pasti akan selamat. Jadi jangan takut. Nah, karena itu ini Bapak pergi kepada teman-temannya di dalam kapal itu dan dia bilang, "Bosong semua perlu takut. Karena Tuhan lewat malaikatnya sudah datang tadi malam dan katakan bahwa kita semua pasti selamat. Jangan takut. Pasti Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan kalian semua." Nah, setelah 14 hari itu Bapak ini bilang, "Sekarang ketong makan sudah." Ya, karena dia lihat orang-orang yang di dalam kapal ini suka laparan. Ya, kalau sana makan pasti badan loyo ya. Sana ada tenaga kuat lagi. Jadi ini Pak bilang gini, sekarang bosong makan semua supaya ada tenaga. Apapun yang terjadi di depan nanti, ya, ketong masih ada kekuatan. Nah anak-anak setelah dong makan habis, dong dapat kekuatan yang baru. Makanan atau bahan makanan yang ada di situ, dong angka buang juga pi laut. Supaya mungkin lebih ringan lagi. Ya, coba bayangkan. Ya, makanan, sana ada barang-barang di kapal, sana ada bahan makanan justru habis. Ya, itu berarti dong yakin bahwa ini sedikit lagi pertolongan Tuhan ada bagi mereka. Nah, jadi semua makanan dibuang tapi badai juga belum selesai. Gelombang juga masih ada. Tapi mereka yakin pasti Tuhan menolong mereka karena Tuhan sudah kasih janji penyertaan pertolongan lewat ini Bapak ini. Nah, kemudian besoknya mereka yakin bahwa ini pasti dong akan sampai ini. Lalu mereka menuju satu pulau yang dekat di situ. Lalu mereka buang jangkar. Ya, mereka menuju ke pulau itu. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Nah, ternyata mereka menabrak satu gunung pasir, ya, gunung pasir. Akhirnya apa ini? Kapal ini Sony bisa maju. Kapal mentok di situ, tertumbuk di situ, Sony bisa maju. Dan buritan kapal punya belakang ini dihantam oleh badai dan akhirnya kapal apa? Pecah. Kapal pecah tapi mereka yakin karena Tuhan sudah janji, Tuhan mau tolong. Jadi dong Sony takut. Nah, karena itu ini Pak bilang,
Yang bisa berenang silakan berenang, yang sudah bisa berenang ambil pecahan-pecahan kapal ini, ya papan-papan kapal naik di atas kebosong menuju ke seberang, dan akhirnya mereka selamat. Jadi walaupun badai tetap ada, gelombang besar juga tetap ada, sampai dong pun kapal juga pecah, tapi dong semua selamat karena apa? Tuhan sudah punya janji untuk apa? Melindungi mereka. Tuhan sudah punya janji untuk selamatkan mereka, karena itu mereka tidak takut. Nah anak-anak, ini Bapak nih siapa? Ayo siapa? Ini Bapak yang kasih kesaksian nih siapa? Ini Bapak yang kasih kesaksian ini adalah Bapak Paulus. Bapak Paulus dalam perjalanannya mencari keadilan di kota Roma. Dan dia berlayar bersama-sama dengan 276 orang. Nah karena Paulus ini orang yang sangat percaya kepada Tuhan, maka melalui Paulus Tuhan berbicara, memberi janji bahwa Tuhan pasti lindungi mereka, Tuhan pasti selamatkan mereka walaupun badai tidak berhenti, walaupun badai kencang datang, walaupun badai tetap ada, tapi mereka apa? Selamat. Karena waktu mereka berdoa, waktu mereka datang kepada Tuhan, waktu Paulus minta tolong Tuhan, Tuhan punya janji untuk selamatkan mereka. Nah ini cerita, ini kesaksian itu ada dalam Kisah Para Rasul, ada dalam Alkitab, bukan Ibu Pendeta karang-karang. Oh, Ibu Pendeta son karang-karang. Ini cerita yang tadi yang seru ini itu ada dalam Kisah Para Rasul 27 mulai dari ayat 14 sampai ayat 44. Nah panjang sekali, tapi Ibu mau Pendeta kasih singkat tadi ya. Nah karena itu nanti sampai rumah adik-adik baca adik-adik baca ini supaya ingat lagi apa yang Ibu sampaikan. Tema hari ini adalah dalam atau dengan berdoa Tuhan memberi perlindungan. Terbukti sekali dari cerita hari ini. Cerita tentang Bapak Paulus yang berlayar bersama-sama dengan banyak orang kena badai. Badai stop, badai tidak berhenti sampai kapal pecah. Tapi mereka semua selamat karena Tuhan memberi perlindungan kepada mereka. Saat dong berdoa, Tuhan beri janji untuk melindungi dan selamatkan mereka. Luar biasa ya. Nah karena itu adik-adik dalam ketong punya hidup tiap hari ya. Badai hidup ini bukan hanya di laut ya. Badai kehidupan ini dalam kehidupan ketong tiap-tiap hari ya. Bukan hanya orang tua saja yang alami masalah atau pergumulan, ketong juga. Kalau ketong lihat ketong orang tua dong alami masalah juga, ketong lari di mana? Kemana? Ke Tuhan ya. Dengan berdoa Tuhan memberi perlindungan kepada kita. Baru-baru ketong selamat dari badai yang besar seroja itu, maka ketong juga percaya Tuhan pasti akan terus menyelamatkan kita waktu ketong datang kepada Tuhan. Nah sekarang ketong sambut cerita ini, ayo kakak-kakak ketong nyanyi sama-sama Ini lagu luar biasa. Lagu dari Kidung Jemaat 440, ketong nyanyikan bait pertama dan kedua, Di Badai Topan Dunia. Kendati goncang semesta,
yaitu di dalam siapa? Tuhan Yesus sebagai gunung batu kita. Dia pasti terus akan melindungi kita dalam perjalanan hidup kita, mulai ketong masih kecil ini sampai ketong besar, sampai ketong mati. Saat ketong berserah kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu tersedia bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bangga, kami bahagia punya Allah seperti Engkau. Kami bangga dan bahagia menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat kepunyaan-Mu. Karena di mana saja kami berada, di tengah-tengah badai kehidupan dunia ini, kami tidak sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menolong kami. Tuhan menyelamatkan kami. Itulah yang kami dengar bersama-sama lewat kebenaran firman-Mu. Kesaksian dari Rasul Paulus, seorang bapa yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang hanya berserah kepada Tuhan, sungguh ditolong oleh Tuhan dengan begitu dahsyat, dengan begitu ajaib. Walaupun badai, topan, gelombang mereka alami, sampai kapal mereka pecah, tetapi Tuhan selamatkan mereka. Karena Tuhan melindungi mereka dan mereka boleh sampai ke tempat yang mereka tuju. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Karena itu Bapak, kami semua yang ada di sini maupun anak-anak yang ada di rumah masing-masing, biarlah lewat kebenaran firman-Mu, lewat cerita hari ini, kami semua diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa datang kepada Tuhan Yesus, untuk senantiasa berserah kepada Tuhan dalam setiap badai kehidupan kami, supaya kami juga boleh merasakan dan menikmati perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Hamba percaya bahwa Roh Kudus akan memberi pemahaman lebih dalam lagi bagi anak-anak yang masih kecil ini, supaya saat mereka berangsur-angsur menjadi dewasa, mereka tahu kepada siapa mereka harus berseru dalam badai kehidupan mereka, supaya mereka juga boleh menikmati perlindungan dan pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian. Silakan Kang Kadang lanjutkan. Terima kasih Mama buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini. Baik, gimana adik-adik semua? Firmannya pasti keren kan? Gimana Kamando? Wow, nah jadi adik-adik semua, kita kan tadi sudah dengar cerita nih, ceritanya kan sangat menarik dan kita mau nyanyi lagu dulu Kamando. Lagu baru, kita akan belajar lagu baru. Nah sebelum itu Kak Eder mau kasih ingat 2 pesan, yaitu yang pertama, doa orang percaya besar kuasanya, dan yang kedua ialah jangan takut akan apapun, karena Tuhan Yesus akan selalu memberi perlindungan. Oke deh. Wah, siapa ya? Masing-masing punya jagoan. Wah, kalau power, kalau KNR Wonder Woman. Doraemon juga ada. Wow. Tuh.
Nah adik-adik, kita sekali lagi ya, kita sekali lagi lagu ini ya Kak Aiden ya. Semuanya berdiri adik-adik, yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Oke. Luar biasa sekali ya Betul hari sekali, ini. luar biasa. Jadi adik-adik yang ada di rumah bersama dengan orang tua, kakak mau bilang bahwa ketika adik-adik itu merasa takut, ya, apa yang harus adik-adik lakukan? Yang adik-adik harus lakukan adalah adik-adik itu harus apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu apa? Perisaimu, dan Tuhan Yesus itu mampu memberikan kita semua itu perlindungan. Jadi adik-adik tenang ketika adik-adik merasakan yang namanya takut, jangan pernah khawatir karena ada Yesus yang selalu bersamamu setiap saat, dimanapun kamu berada dan apapun yang kamu lakukan. Ingat, ada Yesus yang mampu memberikanmu sebuah perlindungan. Kita angkat lagu pujian menyatakan Engkaulah perisaiku.
ini kita minta kesediaan kembali Mama Pendeta Wilis untuk pimpin kita di dalam doa syafaat dan doa berkat. Ya, mari kita semua satu hati berdoa. Ya Tuhan, lagu tadi adalah ungkapan hati kami di hadapan-Mu, bahwa kami akan tetap tenang saat badai apapun datang menimpa kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami akan tetap ada dalam sukacita dan pertolongan Tuhan, karena kami tahu saat kami datang kepada-Mu dalam setiap doa kami, Tuhan tidak akan tolak kami, tetapi Tuhan akan jawab kami dengan janji penyertaan dan pertolongan serta perlindungan yang daripada-Mu yang akan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati berkat-Mu, dan kami menyerahkan diri kepada-Mu untuk kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru di depan. Tuhan terus memberkati juga para pelayan pelayan anak dan remaja dalam seluruh keberadaan mereka. Dalam masa muda mereka sudah persembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan seluruh talenta yang ada. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dan pakai mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu lewat pelayanan anak dan remaja di Jemaat Silo Nekoteng 1 ini. Inilah kami Tuhan, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing dan kami mohon berkat-Mu. Kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai kami semua, menyertai semua anak-anak dengan orang tua yang ada di rumah, dan menyertai kami semua yang ada di sini mulai dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Salam. Terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Ya Komandan, Ya, di penghujung setengah minggu kita pada Iya. siang hari ini. Dan sebelum itu kayaknya kasih ingatkan, Iya, kayaknya karena kan benar. sekarang kita masih pandemi ini, jadi kita menjaga kesehatan ya adik-adik. Ingat selalu jaga kesehatan. Dan setiap minggu akan ada sekolah minggu online Iya, live streaming betul, Kak iya, di betul. Facebook Pargamen Silo Nekoteng 1. Jadi adik-adik jangan lupa harus ikut sekolah minggu. Ya, ada juga di Instagram dan ada juga di YouTube ya, Pargamen Silo. Jadi jangan lupa subscribe dan ikuti ibadahnya ya, luar biasa. Untuk itu ada yang ada di rumah dan ada di sini, semuanya